bagaimana bisa manusia tercipta dari tanah, sedangkan proses awal terbentuknya manusia berasal dari setetes air mani yang bertemu sel telur di dalam rahim wanita. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam dan dibentuk dengan indah, kemudian ditiupkan roh di dalamnya. Sementara itu, dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Ayat tersebut selaras dengan temuan penelitian bahwa unsur-unsur yang terdapat pada tubuh manusia juga terdapat di dalam tanah. Di dalam tanah mengandung unsur-unsur yang diperlukan bagi proses kehidupan. Tanah mengandung banyak atom atau unsur metal maupun metaloid yang sangat diperlukan sebagai katalis dalam proses reaksi kimia maupun biokimia untuk membentuk molekul-molekul organik yang lebih kompleks. Tubuh manusia terdiri dari air, lemak, karbohidrat, protein, dan unsur-unsur anorganik lainnya. Jika kandungan itu diurai ke dalam unsur-unsur dasarnya, maka akan didapat hasil bahwa tubuh manusia terdiri atas oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan unsur-unsur penyusun lainnya. Unsur-unsur kimia yang dikandung di dalam tanah tidak berbeda dengan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tubuh manusia. Apa hubungannya saripati tanah dengan segumpal darah, juga proses embriologi? Saripati tanah yang dimaksud dalam ayat tersebut, yakni 16 unsur tanah yang telah ditentukan oleh Allah ada pada unsur-unsur penyusun sperma juga sel telur. Yang mana, ke-16 unsur ini berubah menjadi zigot yang menetap pada rahim. Selanjutnya, zigot ini berproses menjadi segumpal darah sebagaimana Allah berfirman dalam surah lain, yakni surat Al-Alaq, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Selanjutnya, gumpalan darah ini berproses kembali menjadi segumpal daging, yang dimana terus berproses kembali hingga terbentuk tulang belulang yang terbungkusi oleh daging. Yang mana, jauh sebelum teori ilmiah ini ada, Allah telah berfirman dalam Quran, surah Al-Mu'minun ayat 14, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul Maulana Azim. Yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Setelah itu, setelah membentuk janin yang utuh, keluarlah bayi tersebut dari rahim ibu. Kesimpulan dari surat Al-Hajj ayat 5 ini menerangkan bahwa tentang proses kejadian manusia yang bermula dari tanah, kemudian dari tetes mani dan berbentuk menjadi segumpal daging, dan Allah meniupkan ruh ke dalam rahim seorang ibu sehingga Allah beri kehidupannya dari lahir sampai mati.